Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tahukah kamu sekalian bahwa surat yang saya baca itu adalah surat Al-Fil, yang artinya gajah. Ternyata gajah ini mempunyai riwayat yang panjang di dalam Islam. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat Jibril untuk memberitahu kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa surat Al-Fil. Maka surat Al-Fil ini termasuk deretan surat-surat Makkiyah. Surat-surat yang diturunkan di kota Makkah. Surat itu ada dua, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Ada surat-surat yang diturunkan di Mekah, ada surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Surat Al-Fil ini ayatnya ada 5. Kemudian kalimatnya 23 kalimat. Jumlah hurufnya 96. Kalau tidak percaya, dilihat sendiri, dihitung sendiri. Saya membaca tafsir Murrah Labid, ya, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Memang saya ini termasuk pecintanya Kiai Nawawi Al-Bantani, karena beliau ini ulama Jawa, ya, Indonesia, yang dikubur di Ma'la, Mekah. Termasuk Kiai Maimun Zubair di Ma'la di Mekah. Ternyata beliau ini punya karangan kitab itu banyak. Salah satunya ini. Ya. Seperti ini. Ini 2 jilid. Juz awal, juz tsani. Ya. Maka saya membaca surat Al-Fil ini berhubungan dengan riwayat tadi, kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril membawa surat Al-Fil, nerangkan masalah gajah. 1, biar Nabi Muhammad ini faham, bisa menceritakan kepada umatnya bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa pasukan gajah, ya, yang dipimpin oleh Abraha. Jadi Abraha itu yang dahulunya kepala tentara. Bismillahirrahmanirrahim. 100 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW, ya, sebelum lahir kurang 100 hari atau kurang 3 bulan. Berarti Sayyid Abdullah sudah meninggal. Yang ada waktu itu yang mengatur atau yang memimpin kota Mekah Sayyid Abdul Muttalib. Ya. Sayyid Abdul Muttalib. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW yang namanya Sayyid Abdullah ini, Nabi Muhammad baru umur 2 bulan di kandungan, abahnya sudah meninggal. Jadi usia Nabi Muhammad 6 bulan, 7 bulan,
di kandungan ada peristiwa hebat yang namanya fil, ya, pasukan gajah. Maka Allah berfirman, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu Muhammad, kamu akan aku ceritai Muhammad dulu sebelum kau lahir Muhammad, itu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana apa yang dikerjakan, diputuskan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tentang pasukan-pasukan gajah. Qala Qatadah inna qaidal jais ismuhu Abroha al-Asram minal Habasyah. Jadi pemimpinnya itu namanya jenenge Abraha. Pasukan Abraha, pasukan tentara Abraha dari Habasyah. Ya. Tapi ini berada tinggalnya di Yaman. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipuan mereka fi tadlil, dalam penyesatan atau menyesatkan atau mau menghancurkan Ka'bah. Jadi pasukan yang di situ ada gajah, pakai pasukan gajah, jumlahnya 12. Jadi gajahnya tok ini 12. Bahkan pemimpinnya gajah yang paling besar sendiri ini dikasih gelar Syekh Al-Imam Mahmud. Jadi raja yang gajah yang paling besar dikasih namanya Mahmud. Hampir sama dengan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pemimpin yang ngatur perjalanan itu Abraha, tapi gajah yang memimpin namanya Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gitu, wa arsala alaihim tayran ababil. Lah Abraha ini usul kepada Raja Najasyi, ya, di San'a. Alhamdulillah Abah ini pernah, saya ini pernah sudah dengan Pak Haji Soni, ya, itu pernah ke Hadramut, pernah lihat yang namanya Son'a, sekarang panggilnya San'a. Abah juga melihat bentuknya bangunan yang akan dibangun Ka'bahan. Tujuannya nanti tempat itu mau buat menyaingi kota Mekah, biar haji itu tidak pergi ke Mekah, tapi hajinya pergi ke San'a sana. Loh, karena ini orang ini niatnya jahat, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Maka Allah mengirim untuk menghancurkan mereka burung-burung yang namanya burung ababil. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat cerita, karena pasukan Abraha ini bikin ulah aneh-aneh, macem-macem di San'a, di Yaman, mau membuat bangunan besar, mau membuat Ka'bah, tujuannya nanti cita-citanya anak keturunan Nabi Ibrahim dan semua orang-orang yang hajinya tidak perlu ke Mekah, cukup ke San'a. Ini orang kalau sudah terlalu kaya itu, wong lek terlanjur sugih pol itu sakarpe dhewe. Ndak nurut kemauannya Allah, tapi menuruti hawa nafsu.
bangun bangunan wong sugih gitu. Bahkan di situ di sini diterangkan bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan ya, wa arada ayyusarrifa ilaihal hajj. Jadi mau mengalihkan perhatian orang-orang yang haji nanti biar pindah ke Yaman. Akhirnya apa? Ada orang Mekah yang sakit hati. Dari keturunan Bani Kinanah. Ada seorang laki-laki, bangunan Ka'bah belum jadi, Ka'bah-Ka'bahan belum jadi ini, dia di tengah malam hari masuk ke situ, berberak di situ. Ngising di situ, gitu. Akhirnya apa? Wataghawwata fiha lailan wa aghdabahu dzalika. Maka Raja Najasyi beserta Abrahani bersumpah, layah dimannal Ka'bah. Wah, ternyata yang berak di tempat ini orang Mekah. Pokok kita harus bersama-sama merobohkan Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi tujuannya kepingin merobohkan Ka'bah. Jadi gara-gara sing berbuat jahat orang satu, ya karena orang ini kelahirannya dari Mekah, maka dendam. Wis pokok sak kampung dikompori semua. Pokoknya besok kapan-kapan ada waktu kita musyawarahkan. Mekah itu kecil, tidak ada apa-apanya. Mekah itu tanah gersang. Ayo kita ke sana. Kita habiskan Ka'bah, kita hancurkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa kharaja ma'a jaisihi wa ma'ahu filun ismuhu Mahmud. Maka Abraha dengan pasukannya keluar membawa satu gajah yang diberi nama Mahmud. Kenapa kok diberi nama Mahmud? Karena qawiyan aziman. Gajah yang dikasih nama Mahmud itu memang gajah terkuat dan gajah yang paling besar sendiri. Dan yang lain wa isna asyara filan, ada 12 gajah-gajah yang lain. Wes, sampai singkat cerita, falamma balagha qariban min Makkah wa huwal mughammis wa huwa fi ardil hil. Jadi karena dari Yaman itu lewatnya arah selatan, sebelum masuk tanah haram atau masuk perbatasan tanah halal dan tanah haram, mau masuk desa namanya desa Mughammis. Ternyata gitu, pasukan gajah ini bikin ulah. Di situ orang-orang Mekah menemui dulu siapa yang megang tanah haram ini. Akhirnya keluarlah kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini karena penguasa atau Abdul Muttalib ini orang yang mengatur kesejahteraan umat Islam di kota Mekah. Artinya orang yang paling kaya di Mekah, ya, yang mengatur ekonomi kota Mekah. Tiba-tiba pasukan dari Yaman ini dialog sama Abdul Muttalib, pokoknya saya atau kalian harus tunduk kepada kami, maka harta kalian harus saya rampas, harus saya ambil dengan paksa, maka kalian harus tunduk kepadaku. Dengan dialek-dialek yang luar biasa, Abdul Muttalib mengatakan, kau datang dari Yaman, apa mau ngajak perang, apa mau menghancurkan Ka'bah? Kalau memang kamu ngajak perang, mau merampas harta kami akan menggerakkan umat kami perang. Tapi kalau kamu datang kemari untuk menghancurkan Ka'bah,
maka silahkan. Karena tapi untuk harta, peternak onta, ternakan sapi, peternakan kambing, milik umat, milik rakyat, jangan megang-megang, itu urusan kami. Tapi kalau kau mau menghancurkan Ka'bah, silahkan. Karena aku punya keyakinan yang menjaga Ka'bah itu Rabbil Bait, itu sudah ada. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ACC, orang-orang yang dari Yaman yang bernama Raja Abraha dan kawan-kawan setuju. Oke, kalau begitu harta kita kembalikan. Pokoknya saya datang kemari, saya bukan untuk merusak kota Mekah, saya bukan untuk ngajak perang, tapi saya akan menghancurkan Ka'bah. Karena kami sakit hati, karena orang Mekah dulu pernah memberaki Ka'bah saya yang ada di Yaman. Akhirnya Abdul Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi la arju lahum siwaka, ya Rabbi famna anhumu himaka. Inna atu wal baiti man ataka imna'humu an yukhribu kuraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku tidak kuasa lagi, aku tidak punya harapan, hanya kecuali harapan kami, ya Allah, harapanku, ya Allah, hanya kepadamu. Ya Allah, halangilah mereka. Ya Allah, sesungguhnya musuh baitmu datang akan memusuhi kamu, ya Allah. Maka jagalah, ya Allah, sesuai dengan kehendakmu, ya Allah, ya, rumahmu ini dan kampungmu ini. Yang doa kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena Abdul Muthalib yang berdoa, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim burung-burung yang bernama burung ababil. Tarmihim, mereka melempari, gitu, burung-burung melempari mereka bihijaratin, dengan membawa batu, min sijil, dari neraka jahanam. Jadi membawa batunya bukan satu ditaruh di paruhnya atau di mulutnya, satu kaki kanan, satu kaki kiri. Jadi membawa 3 sekaligus. Apa burung ababil ini? Wah, ulama-ulama sangat macam-macam pendapatnya itu. Ada yang mengatakan burung yang tahu-tahu datang dari laut, keluar ngoti-ngoti bergerombol mengelilingi Ka'bah, langsung melempar batunya. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Dan anehnya lagi, gitu, begitu batu itu mengenai kepala, langsung lewat ubun-ubunnya, set, masuk ke perut, sampai perut meledak, diar. Waja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka kocar-kacir, mereka hancur, bagaikan seperti daun-dedaunan yang dimakan oleh set atau oleh cacing. Jadi koyok daun sing diurak-arik pohon jati itu, kalau sudah kemasukan ulet, ya, satu malam habis sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka hancur berkeping-keping. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa? Satu, karena memberi pelajaran kepada umat manusia bahwa sebentar lagi akan lahir seorang nabi yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pelajaran bagi bangsa Quraisy. Sebab apa? Sampai Mekah kebobolan kemasukan
orang dari Yaman kan jauh. Perjalanan berhari-hari sampai bawa onta dari Yaman ke Mekah kan berhari-hari. Kok bisa Mekah kebobolan? Dilanjut oleh Allah Subhanahu wa taala li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Karena apa? Memang bangsa Quraisy ini ada kelebihan dan kekurangannya. Karena apa? Mereka senengannya dagang, pergi ke kota-kota yang lain, negeri-negeri lain, kadang-kadang tempatnya sendiri tidak dijaga. Tempatnya sendiri tidak dipikirkan. Rihlatas syita'i was-shaif, baik musim rendeng, baik musim ketiga, baik musim hujan maupun musim panas, mereka terus berdagang. Ya, memang pada saat itu manusia butuh perdagangan, butuh makan, ya. Tapi jangan sampai butuh makan atau perdagangan sampai melupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Alam fal ya'budu rabb hadzal bait, maka mulai sekarang hei bangsa Quraisy, sembahlah Tuhanmu yang punya Baitullah ini. Jangan cuma mikir syughul saja, kerja saja. Karena apa? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sesungguhnya yang memberi makan kamu ketika kamu kelaparan, yang memberi rasa aman dari segala ketakutan, sebenarnya dialah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa hidup di dunia ini memikirkan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan rumah Allah Subhanahu wa taala, memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti hidupnya ini diberi oleh Allah. Insya Allah perutnya selamanya akan kenyang. Insya Allah hatinya akan tentram. Insya Allah selamanya tidak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.